رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح السلام عليكم بالي. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Para orang tua kami, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Muntakhab Ahadits bab iman kepada yang gaib. Bab iman kepada yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah dalam menghadapi kata-kata menyakitkan yang dia dengar. Mereka mendakwahkan bahwa Allah mempunyai anak, kemudian Allah tetap memberi kesehatan dan rezeki kepada mereka. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita perlu mensifati, memiliki sifat-sifat Allah SWT. Ya, tapi bukan seperti wihdatul wujud yang menyamakan diri dia seperti Allah. Tidak. Tetapi sifat-sifat Allah minimal kita punya 0,5%, 1% gitu ya. Kalau 100% mustahil. Kenapa? Karena sifat Allah itu kebalikan daripada sifat makhluk. Ya, makhluk lemah, Allah maha kuat. Makhluk miskin, Allah maha kaya. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu ni semua wahai hamba, wahai makhluk adalah bergantung, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kita juga dalam sifat sabar seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baru dengar juga ya hadis ini. Makanya ajaib ini kitab ini. Ya. Kemudian daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menetapkan di dalam kitabnya, sedang kitab tersebut berada di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh nih, singkat ini hadisnya, bisa dihafalkan. Inna rahmati taglibu ghadabi. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan daripada kemurkaanku. Ya. Kemudian daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, tidak akan ada yang berharap masuk surganya seorang pun. Dan jika orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, tidak akan ada yang berputus asa dari surganya seorang pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang terakhir daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, beberapa tawanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang tawanan perempuan terlihat mencari-cari sesuatu. Ketika ia mendapati seorang anak di antara para tawanan tersebut, ia mengambilnya dan mendekapkannya ke perutnya lalu menyusuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, menurut kalian, perempuan itu tegakah melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kami berkata, tidak demi Allah, ia tidak akan tega selama ia tidak terpaksa ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh
Allah lebih mengasihi hamba-hambanya daripada kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita ini Pak, sunnah tidak menakut-nakuti umat dengan kalimat-kalimat neraka. Nah, kita sedih juga, sebagian kecil daripada teman-teman kita muslimin senang sekali memasukkan saudara muslimnya ke neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Sampai kami kalau ngaji dulu, guru kami menyampaikan, mungkin guru-guru mereka ini teman akrabnya malaikat Malik. Nah, teman akrabnya malaikat Malik ini, penjaga neraka. Karena dia tahu siapa orang-orang yang mau dijebloskan ke neraka. Sedangkan kita ini temenan sama malaikat Ridwan. Kita mau sebanyak-banyaknya manusia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, kalau kita masuk surga sendirian, atau misalkan satu RW masuk surga. Surga itu satu orang luasnya, yang terakhir sekali masuk surga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis terakhir, Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi menulis bahwasannya manusia yang terakhir masuk surga diberikan Allah luas surganya 10 kali dunia. Berapa? 10 kali dunia. Sampai si ahli surga yang sudah direndam di jahanam itu, yang terakhir kali sebelum jahanam ditutup oleh Allah, orang beriman yang cuman ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak pernah beramal soleh setelah itu yang terakhir penghuni surga diangkat sama Allah, lalu jahanam ditutup. Dia pun sampai mengatakan, ya Allah, jangan engkau bercanda denganku. Waktu Allah sampaikan 10 kali dunia, jangan bercanda ya Allah, mana mungkin aku berhak dapat surga 10 kali dunia. Nah, misalkanlah kita dapat 10 kali dunia, ya enggak? Terus masing-masing punya 10 kali dunia. Tetangganya cuma sebanyak RW, satu RW 3 ini doang. Emang enak ketemu dia lagi. Paling enak tuh muslimin seluruh dunia masuk surga, sehingga kita bisa jumpa saudara-saudara muslim kita seluruh dunia, yang ada dari Aljazair, dari Kuwait, dari Qatar, ya, kemudian dari Inggris, dari Spanyol, kan keren itu ya enggak? Ketemu, kamu dulu bangsa mana? I am from London. Oh, I am from India. Dari New Delhi lah. Nah, ada yang dari macam-macam Nepal. Bapak jumpaan orang Nepal enggak? Belum pernah ya? Saya di Bangladesh ketemu waktu di Tonggi, pertemuan dai sedunia dari Nepal, mirip Mongol. Ada juga orang Mongol, mirip Kirgistan juga. Ininya pecinya unik dia, panjang ke atas gitu. Waktu saya bilang, Nepal, you know Sherpa? Wah, saya dipeluk sama dia. Kau kok bisa tahu Sherpa? Katanya. Dulu aku suka naik gunung. Wah, untuk dapat Sherpa itu dia bilang berat gitu. Dia bisa Pak tahan nafas, karena di Himalaya itu kan semakin tinggi kadar oksigennya berkurang kan. Nah, Sherpa itu bisa bernafas, ngatur nafasnya itu sekali gitu, itu hampir 10 menit, 12 menit. Makanya mereka powerful, bisa ngangkat barang itu 10 kali berat bobot badannya. Kok kau tahu Sherpa? Saya ketawa aja deh, ketawa langsung dia dipeluk sama dia. Ada saudaraku Sherpa, dapat Sherpa, orang Nepal. Di sana pun ada masjid Pak, ditunjukin ini markas dakwah katanya, di Nepal. Kalau ke Nepal jumpa ya katanya. Dia perbatasan India. Dia emang macam-macam India juga, tapi ada Cinanya gitu. Ada, oh ya kayak Mongol. Nikmat Pak kalau ketemu. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya jumpa
183 negara waktu tahun lalu yang kumpul di Tonggi, istimewa dunia Tonggi itu, 183 negara dai dari macam-macam. Jadi tendanya macam-macam Pak, benderanya. Paling banyak Indonesia. Indonesia tahun lalu mengirimkan 8.000 jamaah. Satu jamaah 10 orang. Jadi ada 80.000 jamaah, 80.000 orang. Jadi orang tuh takjub ngelihat buku tamu tuh di sana, Indonesia. Jadi kita ini boleh bangga lah kalau dalam hal dakwah, walaupun kualitasnya di bawah mereka. Ya, kuantitasnya udah banyak kita, lebih dari 400.000 dalam data yang masuk kemarin semalam saya ke Masjid Kebonjeruk, udah 400.000. Tapi amalan yang hidup, taklim saja nggak nyampe 10%-nya. Yang menghidupkan taklim di masjid tiap hari itu nggak sampai 10%-nya. Jadi perlu banyak kerja lagi. Ya kan? Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mensifati ya sifat-sifat Allah. Jangan nakut-nakutin umat, dikit-dikit neraka. Ya. Allah itu maha kasih sayang. Bahkan orang yang udah ngebunuh 100 orang pun masuk surga. Orang yang seumur hidupnya jadi PSK hanya ngasih minum anjing, anjing tuh melonglong. Tolong ampuni ini wanita ini gitu. Karena saya hampir mati ditolong dia. Ampuni wanita ini. Itu kisahnya begitu itu. Akhirnya Allah mengampuni sebab daripada lolongan anjing. Kan nikmat, masa kita saudara muslim lagi jikir-jikir, lagi ada yang baca salawatan dimasukin neraka. Sedangkan PSK seumur hidupnya masuk surga. Kan nggak masuk logika itu, ya nggak? Gitu ya. Ini hadis-hadisnya penting kita sampaikan. Halaman 58. Kalau bapak-bapak mau lihat langsung, nanti buka di halaman 58 kitab Muntakhab. Demikian, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk orang-orang yang sakit, saudara kita yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan kepada kedua orang tua kita. Habib Muhammad mana? Kita doakan juga Habib, guru kita Habib Muhammad Sahab. Semoga Allah SWT memberikan beliau kesembuhan, mengampuni dosa-dosa beliau setelah kesembuhan, dan mencabut seluruh penyakitnya, tidak ada lagi rasa sakit yang beliau derita. Kemudian untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh pendiri Masjid Al-Amin, seluruh pengurus Masjid Al-Amin, semoga Allah beri kesehatan terus, Allah berkahi, Allah rahmati. Dan juga saudara kita yang mendahului kita, Bapak Muhammad Rashid bin Asman dan Muhammad Rifai bin Haji Anwar, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself.
There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.